Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel C+. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal KAI tentang endokrin ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ujian OKAI. Semangat! Oke, soal nomor 1, pasien mengalami kesusahan dalam menggerakkan mata, kelemahan otot, dan emosional. Pasien didiagnosa mengalami hipertiroid. Kemudian dokter meresepkan PTU, dan pertanyaan adalah hormon apa yang dipengaruhi oleh obat ini? Oke, sebelum menjawab soal nomor 1, kita sama-sama untuk mereview sedikit terkait hormon-hormon yang ada di gangguan tiroid ini ya. Nah, yang pertama adalah tiroksin T4. Total tiroksin T4 pada pasien hipotiroid itu adalah kadarnya rendah, sedangkan pada hipertiroid itu adalah kadarnya tinggi. Nah, di sini teman-teman bisa secara singkat menghafal bahwa T4, T3, FT4, FT3 itu pada hipotiroid itu kadarnya relatif rendah, kemudian pada hipertiroid itu kadarnya tinggi. Sedangkan pada TSH atau thyrotropic hormonnya itu berkebalikan bahwa pada pasien hipotiroid itu kadarnya tinggi, sedangkan pada hipertiroid itu kadarnya rendah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, kembali ke pertanyaan terkait PTU atau profil tiourasil. Di tabel ini kita bisa melihat bahwa profil tiourasil ini adalah obat dengan efek alteration of T4 and T3 ya. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, hormon yang akan berpengaruh adalah hormon B, tiroksin atau T4. Soal nomor 2, pasien perempuan berumur 28 tahun menderita tiroid dan diterapi levotiroksin. Selama menggunakan obat tersebut, kadar hormon tiroid dalam batas normal. Jadi sudah tepat ya terapinya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme kerja dari obat tersebut. Nah, berikut ditampilkan untuk summary drug use in management of thyroid disease. Levotiroxin T4 itu adalah golongan obat thyroid preparation. Jadi dia adalah sintesis dari hormon tiroksin yang akan digunakan untuk terapi hipotiroid. Jadi jawaban soal nomor 2 yaitu mekanisme levotiroksin adalah suplementasi hormon T4 eksogen. Jadi pemberian dari luar hormon tiroksin atau sintesis T4. Untuk soal nomor 3, seorang pria 51 tahun selama 2 minggu terakhir mengalami hipotermia. Berat badannya naik 5 kg selama 1 bulan terakhir. Kemudian badannya lemah, letih, lesu, kulit kering, rambut rontok, tulang terasa nyeri namun tidak mengalami trauma. Diagnosis dokter adalah terdapat gangguan hormon tiroid. Terapi yang direkomendasikan adalah, nah di sini teman-teman perlu mengingat terkait tanda dan gejala antara pasien itu mengalami hipotiroid atau hipertiroid ya. Baik, berikut saya tampilkan untuk perbandingan antara pasien dengan hipotiroid dan hipertiroid ya. Sebelah kiri adalah pasien dengan hipotiroid. Tanda-tandanya adalah pasien mengalami dry skin atau kulit kering, kemudian intoleransi terhadap dingin, kenaikan berat badan, kemudian konstipasi juga, weakness, lethargy, fatigue, muscle cramps, myalgia, dan beberapa hal yang lainnya. Dan sedangkan untuk pasien dengan hipertiroid, pasien itu mengalami moist skin berbanding terbalik dengan pasien hipotiroid ya. Kalau tadi hipotiroid itu pasien mengalami kulit kering, sedangkan pasien hipertiroid itu mengalami kulit basah atau lembab seperti itu. Pasien juga mengalami ansietas atau kecemasan. Nah, di sini selanjutnya ada weight loss. Kalau tadi weight gain, di sini loss. Jadi perbandingannya di sini adalah berat badannya menurun. Nah, dari tanda-tanda ini teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa soal yang tadi adalah pasien mengalami hipotiroid ya. Karena ada peningkatan berat badan, kemudian ada
kulit kering, dan beberapa gejala lainnya yang disebutkan ya. Jadi untuk terapi yang bisa diberikan di sini adalah levothyroxine. Jawabannya C ya. Nah, soal nomor 4, seorang wanita hamil trimester pertama mengalami keluhan penurunan berat badan 2 kilo dalam seminggu, meskipun nafsu makannya meningkat. Dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertiroid. Dokter meminta apoteker untuk merekomendasikan obat yang tepat untuk pasien tersebut. Jadi di sini kata kuncinya adalah pasien hipertiroid, kemudian pasien juga hamil. Nah, di sini saya tampilkan untuk terapi pada pasien pregnancy atau kehamilan. Di sini dikatakan bahwa PTU is considered the treatment of choice, particularly in first trimester. Jadi PTU ini adalah pilihan pertama untuk pasien yang hamil pada trimester pertama. Sedangkan untuk MMI ini bisa memberikan efek teratogenik yang lebih besar sehingga tidak disarankan untuk pemberian pasien dengan kehamilan di trimester pertama. Jadi untuk soal nomor 4, pasien dengan kehamilan mengalami hipertiroid, jawaban yang tepat adalah C ya, PTU atau profil tiourasil. Soal nomor 5, seorang laki-laki mengalami cekungan di mata dan berat badan naik 5 kg. Badan terasa lemah, letih, dan lesu. Dokter mendiagnosis adanya gangguan tiroid. Nah, ini tadi teman-teman bisa kembali mengingat ya, ada weight gain 5 kg, kemudian lemah, letih, dan lesu. Jadi ini tanda-tanda pasien mengalami hipotiroid ya. Jadi obat yang perlu diberikan yaitu, nah ini kembali saya tampilkan untuk perbedaannya, pasien mengalami weight gain, kemudian ada lemah, letih, dan lesunya. Sehingga terapi yang dapat diberikan adalah untuk hipotiroid, pilihannya adalah levothyroxine atau liothyroxine atau T3. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah B, levothyroxine. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal UKI part 2 untuk endokrinnya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar persiapan ujian UKI ya. Sukses selalu. Ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi dan subscribe channel ini.